Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga kami yang ada di studio. Baik pemirsa, alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI, nyaman di hati. Masya Allah, kita mengawali pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga kita dapat bertemu kembali pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik pemirsa, pertemuan kita pada hari ini insya Allah akan mengangkat tema tentang merindukan Baitullah. Saat ini alhamdulillah pemerintah Indonesia mendapatkan kuota untuk memberangkatkan para tamu-tamu Allah, duyufur rahman, untuk mengunjungi kota suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Suatu kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam di seluruh dunia pada tahun ini dapat mengunjungi Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Tentu terdapat hal-hal yang mungkin ada keterbatasan, dan untuk itu kita akan mendengarkan tausiah terkait dengan bagaimana kerinduan tentang Baitullah ini, agar kita senantiasa merasakan bahwa kita ini adalah calon-calon duyufur rahman, tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu narasumber yang telah hadir bersama kita yang tidak asing lagi, Masya Allah, yaitu guru saya. Beliau merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di bidang ilmu tasawuf, dan beliau juga merupakan trainer untuk para pembimbing dalam mengambil sertifikat sebagai pembimbing haji dan umrah, yaitu beliau adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muzakir MA. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Kaifa halukum Ustaz? Insyaallah bi khair walhamdulillah wassalam insyaallah. Insyaallah. Keluarga sehat semuanya Ustaz? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik pemirsa, dan pertemuan kita hari ini juga sangat istimewa, dihadiri oleh ibu-ibu yang cantik-cantik luar biasa dengan seragamnya yang menyinar, dan ada juga bapak-bapak pembinanya. Mari kita sapa-sapa ibu-ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, sehat? Sehat. Nah Bapak Ibu, ini dari mana? Dari majelis taklim mana ini? Masya Allah, yaitu Majelis Ta'lim Muslimat Dusun 4 Desa Hamparan Perak. Masya Allah, luar biasa ini ya, sangat kompak sekali. Dan ini ada Bapak Kepala Desa juga turut hadir bersama kita, bapak-bapaknya para pembina Majelis Ta'lim Muslimat. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita, dan nanti kami akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bertanya kepada Ustadz kita. Begitu juga pemirsa, kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya nantinya kepada Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0614146353 0614146353. Tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah langsung dari Al-Ustadz kita. Ustadz, ini tentang kerinduan, merindukan Baitullah Ustadz. Untuk muqaddimah pengantar tema kita dipersilahkan Ustadz. Ya baik, terima kasih kepada Ananda Ustadz Zaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Para pemirsa ngaji bareng TVRI Sumut dimanapun berada, doa kami semoga Bapak Ibu, saudara-saudara kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Demikian juga para pemirsa kami yang secara langsung ya hari ini offline berada di TVRI Sumut, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Muslimat Dusun 4 Hamparan Perak beserta Bapak Kepala Desa juga hadir dan seluruh perangkat desa kelihatannya hadir bersama kita ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini semuanya adalah bidadari sorga. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah berhaji, semoga Allah beri lagi kesempatan datang berhaji. Amin. Yang belum pernah berhaji, semoga Allah segera mendatangkan Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah haji ataupun juga ibadah umroh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa ngaji bareng TVRI Sumut dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik apa yang disampaikan oleh host kita pada sore hari ini, betapa sebenarnya ada berita gembira yang sudah lama dinantikan, khususnya umat Islam di Indonesia dan juga tentunya di Sumatera Utara ini, kota Madya Medan. Setelah 2 tahun kita tidak memberangkatkan ya jamaah Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji, walaupun ibadah hajinya tetap dilaksanakan ya pada masa pandemi dari tahun 2020 sampai dengan 2021 tahun lalu. Dan tentu kita semua menyambut baik dan betapa sangat bersyukurnya khususnya kepada saudara-saudara kami yang insya Allah pada tahun ini sudah mendapatkan kuota ya untuk bisa menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima tentunya. Rindu akan Baitullah ini merupakan rindu yang tidak tergantikan sebenarnya. Jadi Ustadz Yuzaidi kalau ditanya, manakah orang yang lebih kepingin berhaji, yang sudah pernah haji atau yang belum pernah? Itu kan pertanyaan sederhana. Kalau ibu-ibu lah ditanya, mana yang lebih kepingin pergi haji, yang sudah pernah haji atau yang belum pernah? Sebenarnya yang lebih kepingin itu yang sudah pernah haji, karena mereka sudah merasakan bagaimana kenikmatan secara ruhani ketika berada di 2 tanah haram yang sangat dimuliakan itu. Mereka sudah merasakan bagaimana nikmatnya bertawaf di Baitullah. Tak ada orang yang tidak menitikkan air matanya. Semua orang akan berderai air mata, serasa bagaikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang belum pernah berhaji tentu juga sangat ingin, tapi mereka mungkin belum merasakan secara kejiwaan bagaimana nikmatnya berada di 2 tanah haram yang sangat mulia itu, Al-Haramain Asy-Syarifain. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insya Allah di awal bulan Juni 2022 ini, pemerintah akan memberangkatkan jemaah haji Indonesia dalam jumlah yang tentunya masih terbatas, dan juga dengan ketentuan prokes juga yang masih terbatas ya, karena pandemi ini belum bisa dikatakan sudah selesai secara totalitas, walaupun ada negara-negara yang sudah menganggap pandemi ini sebagai endemi. Nah, terkait dengan kerinduan kita akan Baitullah ini, memang salah satu doa kita itu, dan saya pikir inilah doanya orang-orang yang beriman itu, bahwa kita selalu bermunajah, ya Allah ya Rabb, berilah hamba ini umur yang berkah, rezeki yang barokah, sehingga hamba bisa datang memenuhi panggilan-Mu. Itu doa kita semuanya. Itulah makna kalimat
talbiyah itu yang selalu berkumandang ketika para jemaah haji sudah mulai berihram, apakah melaksanakan umrah bagi mereka haji tamattu atau mereka yang akan melaksanakan ibadah haji. Kalimat talbiyah itu membahana. Bahkan kadang-kadang Ustaz Yuzaidi ya, yang lebih rindu, yang lebih sedih orang pergi haji itu bukan keluarganya, tapi yang ngantarin jemaah haji. Serasa dia juga terbang bersama saudara yang ikut diantarkannya. Dan memang perjalanan ibadah haji ini perjalanan yang terindah yang ada di muka bumi ini. Sampai Nabi SAW itu pernah bersabda dalam satu hadisnya, la tushaddur rihal illa fi salasati masajid. Janganlah kalian itu bersusah payah berjalan di bumi ini kecuali pergilah ke 3 masjid. Nah, jadi ada 3 masjid yang disebutkan dalam hadis itu. Masya Allah, Ustadz, mohon maaf Ustadz, ini nampaknya kita akan melewati iklan. Ustadz, insya Allah akan dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz. Baik pemirsa, mohon kita bersabar, insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi dari Ustadz kita. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tentunya tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah. Banyak masalah hidup yang tidak kita temukan solusinya. Kembali ke Al-Quran dan Hadis merupakan jawaban yang paling tepat. Mari perdalam ilmu agama bersama ulama-ulama terkemuka di Sumatera Utara dalam program Ngaji Bareng di TVRI Sumatera Utara setiap Jumat pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, sungguh kompak sekali ibu-ibu ini ya, Masya Allah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebagaimana tadi tema kita adalah merindukan Baitullah, kerinduan Baitullah yang disampaikan oleh Al-Ustaz tadi, bahwa kalau orang yang sudah berangkat haji, mungkin kita berpikir kerinduannya sudah terlampiaskan. Bagi orang yang belum berangkat, tentu rindu karena belum tahu bagaimana di sana, di tanah suci Makkah dan Madinah. Tetapi justru orang yang telah berziarah ke Makkah dan Madinah, justru menambah rasa kerinduan yang melebihi orang yang belum berangkat. Masya Allah, sungguh daya tarik yang luar biasa dari kota suci Makkah dan kota suci Madinah Al-Munawwarah. Kita akan mendengarkan tausiah lebih lanjut dari Ustadz kita, dan insya Allah nanti akan kami berikan kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya langsung yang ada di rumah dengan cara menghubungi di nomor 061 4146 353 061 4146 353. Baik Ustadz, tadi bisa dilanjutkan sedikit Ustadz terkait dengan hadis tadi Ustadz. Baik para pemirsa Ngaji Bareng TVRI Sumut dimanapun berada, salah satu ya doa kita tadi adalah betapa kita ingin sebelum saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti tibanya saat kematian itu, tapi sebelum itu kita sudah pernah bersujud di 2 tanah haram. Bahkan kalau boleh dan kita mampu, kita pernah bersujud di 3 masjid yang ada di bumi ini. Ada hadis Nabi tadi, janganlah engkau bersusah payah berjalan di bumi ini
kecuali engkau pergi ke 3 masjid. Yang pertama adalah masjidi. Pergilah ke masjidku, itulah Masjid An-Nabawi Asy-Syarif yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Dan sekarang Masjid Nabawi itu yang bisa menampung hampir 1,5 juta orang ya, salat pada satu waktu. Di dalam masjid itulah kita juga bisa berziarah di pusara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga 2 sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Itu yang pertama. Maka kita berdoa dan punya cita-cita yang besar sebelum saatnya kita kembali atau istilahnya mudik ke kampung keabadian. Jadi kalau mudik ke kampung halaman masih balik lagi. Tapi kalau mudik ke kampung keabadian, mudik dan tak balik lagi. Karena kalau balik lagi pun jadi masalah juga tentunya ya. Nah, oleh karena itu kita minta bisa Allah berikan kita rezeki, umur, kesempatan, sujudlah kita di Masjid An-Nabawi di kota Madinah. Ini fadilatnya sama dengan 1000 kali ya kita sholat dibandingkan di masjid yang lain. Yang kedua, wa Masjidil Haram. Sholatlah kita di Masjidil Haram di kota Makkah Al-Mukarramah yang di dalamnya ada Baitullah, Ka'bah yang merupakan kiblat bagi kita umat Islam di seluruh penjuru dunia. Yang fadilatnya sama dengan sholat di Baitullah itu sama dengan 100.000 kali dibandingkan di masjid yang lain. Dan satu lagi tentu sholatlah di Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina yang berada di bawah wilayah Israel, yang kita juga merasa sedih bahkan menitik air mata. Selalu saja terjadi peperangan ya, bahkan konflik bersenjata di kawasan Yerusalem itu. Nah, 3 masjid itu dianjurkan dalam kehidupan ini. Orang-orang yang berhaji, Masya Allah luar biasa. Mereka setidaknya bisa sujud di 2 masjid yang disebutkan Nabi SAW. Itulah Masjid An-Nabawi di kota Madinah dan Masjidil Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, oleh karena itu kerinduan akan Baitullah yang tidak pernah berakhir dan rindu yang tidak tergantikan itu selalu ditandai dengan kita menyampaikan lafaz talbiyah. Dan kalimat talbiyah itu adalah penyerahan diri kita secara totalitas kepada Allah, dan kita menyatakan, ya Rabb, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Dan ketika kalimat-kalimat talbiyah itu dikumandangkan, apalagi di Mekah dan di Madinah, berjuta orang yang ada di sana, pasti mereka akan menitikkan air mata karena berada di tempat yang sangat mulia. Dan kalimat talbiyah itu pun sangat indah untuk kita kumandangkan di sore hari ini. Mungkin para pemirsa di TVRI yang berada di TVRI bisa kita bertalbiyah, bisa ya, dan coba diikutin kalimat talbiyah yang saya bacakan ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Berjuta orang beriman akan mengumandangkan kalimat talbiyah itu, terutama nanti di saat prosesi pelaksanaan ibadah haji itu akan dilaksanakan, dan pada saat itu seluruh jamaah haji sudah dalam keadaan berpakaian ihram. Ibadah haji ini memang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa dikatakan berbeda? Kalau ibadah sholat kita kerjakan di mana saja kita berada, di bumi manapun kita berada. Kalau sudah tiba waktu sholat, kita wajib mendirikan sholat.
puasa Ramadan, kalau sudah tiba datang bulan Ramadan, ketika itu kita di negara manapun wajib menjalankan puasa Ramadan. Tapi disitulah bedanya ibadah haji. Dikerjakan di bulan-bulan yang ditentukan, asyhurum ma'lumat. Jadi ada bulan-bulan yang Allah sudah menentukan ibadah haji. Inilah saatnya. Dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, puncaknya nanti Zulhijjah, dan sampai nanti berakhir di bulan Muharram. Dikerjakan pada bulan tertentu dan hanya bisa dikerjakan di tempat yang ditentukan juga. Tidak bisa orang melaksanakan ibadah haji misalnya di padang bulan misalnya. Wah, saya nggak mau wukuf di Arafah lah, ini wukufnya di padang bola misalnya. Tidak bisa. Sudah Allah tentukan ada miqat makaninya, ada tempat yang dikhususkan, bahkan ada miqat zamani, ada masa untuk mengerjakannya. Nah, maka kepada saudara-saudara kami yang dalam waktu dekat insya Allah di awal bulan Juni 2022 akan berangkat melaksanakan ibadah haji, maka tentunya persiapkanlah diri kita, baik lahirnya, batinnya. Bahkan yang lebih penting daripada itu adalah persiapkan bekal ilmu, karena ibadah haji itu dikerjakan dengan ilmu-ilmu yang harus dipahami, sehingga nanti orang yang melaksanakan ibadah haji itu bisa merasakan hakikat dalam perjalanan ibadah haji. Masya Allah Ustaz, ini sangat menyentuh sekali terkait dengan keberangkatan haji ini Ustaz. Ustaz tadi Ustaz ada memberikan nasihat kepada pemirsa jamaah yang akan berangkat. Ini Ustaz kan tidak semua yang berangkat, ada beberapa saja yang berangkat. Bagaimana ini Ustaz, yang mereka yang menanti ini, bagaimana tentu kerinduan mereka semakin kuat ini Ustaz, dan bagaimana nasihat untuk mereka Ustaz? Ya, baik, terima kasih Ustaz Juzaidi. Para pemirsa TVRI Sumut dimanapun berada, memang pada saat ini, apalagi dalam suasana sebentar lagi kita akan melepas dan memberangkatkan jemaah haji Indonesia, khususnya Medan, Sumatera Utara. Muncullah di tengah masyarakat kita ini berbagai perasaan ya. Ada yang merasa sangat sedih ya, karena ada peraturan misalnya ada umur yang tidak boleh lebih dari 65 tahun, sehingga dia tidak boleh berangkat di tahun ini. Sementara mungkin istrinya baru berumur 50 tahun dan istrinya boleh berangkat, sementara suaminya sudah lama bercita-cita merencanakan kepingin mereka berhaji bersama suami atau istrinya. Namun kenyataan di tahun ini, karena aturan yang begitu ketat dan dalam suasana pandemi yang terjadi ini, sehingga memang ada yang tidak bisa berangkat. Ini bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai umat Islam? Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, kita harus berbaik sangka kepada Allah SWT. Jangan kita menyesali ya, atau kita berpraduga, berfikir yang negatif. Ya Allah, kenapa hamba ini sudah lama menabung, sudah mungkin 15 tahun, 20 tahun, dan sudah tiba saatnya toh hamba ini nggak bisa berangkat, sehingga kita kadang-kadang berkeluh kesah. Yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa ibadah haji itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, siapa di antara hamba-hambanya yang akan menjadi tamu-tamu Allah itu. Banyak orang yang mampu, mereka punya harta yang banyak, tapi sampai akhir hayatnya mereka belum pernah berhaji. Padahal mereka punya harta, punya kesempatan, tapi nyatanya tidak pernah berhaji. Ada nggak yang begitu Bapak Ibu? Ada ya. Nah, ada orang yang hidupnya sederhana, malah rasanya nggak mungkin bisa pergi haji. Tapi nyatanya bukankah kita lihat tukang bubur pun naik haji misalnya. 2 kali bisa naik haji 2 kali lagi ya. Sama Haji Muhyiddin mungkin. Nah, artinya haji itu adalah sebuah rahasia Allah kepada kita. Baik, Masya Allah Ustaz, mohon ditahan Ustaz, semakin menyentuh terkait dengan tausiah pada hari ini Ustaz. Mohon ditahan Ustaz, insya Allah akan dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, masih semangat lagi
Masih. Saya ingin mendengarkan semangat Bapak Ibu. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman, ya. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman, ya. Ngaji bareng di TVRI? Nyaman, ya. Masya Allah, tadi sudah bertalbiyah, rasanya kita ini sedang duduk di padang Arafah ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita yang bertalbiyah tadi yang semangat, Allah undang sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji maupun umrah. Amin ya Rabbal. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI, nyaman di hati. Bu, kok bisa jatuh, Bu? Kasihan tuh ibunya. Tuh, ada ibu-ibu tuh kok bisa jatuh. Fadil ya, bentar. Gimana kalau kita share di sosmed? Maaf ya, Bu, maaf. Tolong itu Bu, jatuh tuh loh. Tolongin dong. Ya ampun, malah diarin doang. Tolongin itu. Ayolah, ayo jalan. Ini Bu, sama-sama. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita peduli? Ataukah hanya sekedar seolah-olah peduli? Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI, nyaman di hati. Masya Allah. Baik pemirsa, pembahasan kita semakin menarik. Ini terkait dengan kerinduan Baitullah, merindukan Baitullah yang disampaikan oleh Al-Ustaz kita tadinya. Nah, Masya Allah ini ada yang sudah terhubung bersama kita dari rumah ini. Masya Allah luar biasa semangatnya. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Muhammad Nasir dari Tanjung Merawa. Baik, Masya Allah. Silakan Pak Muhammad Nasir pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mau nanya masalah haji juga nih Pak Ustaz. Kita kan sudah mendaftar jarak nunggu 12 tahun Pak Ustaz. Sudah manasik juga Pak Ustaz. Tapi kita tengok di nomor apanya itu nggak ada Pak Ustaz, belum keluar. Jadi ini ada pembatasan umur, pembatasan kota. Jadi yang saya tanyakan Pak Ustaz, bolehlah kita bersedih Pak Ustaz, bagaimana Pak Ustaz? Nah itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nasir atas pertanyaannya. Mari kita dengarkan jawaban dari Ustaz. Ustaz tadi Pak Muhammad Nasir 12 tahun Ustaz sudah mengantri dan sudah ikut manasik berulang kali. Kira-kira mungkin boleh nggak kita mengambil ini, membatalkan mungkin Ustaz? Kira-kira tadi bisa dilanjutkan juga itu Ustaz. Silahkan. Baik ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Nasir yang sudah 12 tahun ya. 12 tahun mengantri Ustaz. Jadi kalau Pak Muhammad Nasir 12 tahun, masih ada lagi orang yang menunggu sudah 25 tahun gitu. Jadi memang begitu adanya. Jadi kalau apa yang Pak Nasir tanyakan, apakah dana haji yang sudah ditabung itu ditarik kembali ya, dalam arti dibatalkan? Ya saya pikir Pak Nasir, Allah tuh maha tahu ya, sesuatu itu terjadi innamal a'malu binniyah. Semua amal manusia itu tergantung kepada niatnya. Jadi sebenarnya bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang sudah mendaftar tapi juga belum berangkat melaksanakan ibadah haji, tapi apa yang diniatkan untuk ibadah haji itu sudah sampai niat itu. Andai pun
mereka-mereka yang sudah menabung itu dan tiba saatnya mereka meninggal dunia, sementara mereka sudah memasang niat itu dengan menabung, Allah Maha tahu bahwa mereka ini pun adalah hamba-hamba Allah yang sudah memasang niat untuk berhaji. Ya hanya karena waktu, hanya karena suasana, sehingga mereka tidak bisa diberangkatkan pada saat itu. Nah, maka pesan kepada Pak Nasir, selain ya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kedua harus optimis. Ya jangan frustasi, jangan berputus asa. Ya artinya seperti nggak ada harapan lagi nih bisa pergi berhaji. Yakinlah, karena dengan kita sudah memiliki kota itu, amat sayang kalau kota itu kita batalkan. Dan nanti suatu saat kalau mau pergi lagi, tentu dia mengulang dari nol lagi begitu ya. Jadi sebaiknya Pak Nasir diteruskan saja niat yang sudah baik itu. Insya Allah pada saatnya dengan rahasia Allah semua bisa terjadi. Banyak hal yang kadang-kadang ibadah haji ini tidak berlaku rasional kita, tapi di situ berlaku kekuatan apa yang ada di hati kita. Yang penting Pak Nasir tetap berdoa, ya Allah, hamba rindu sujud di depan Baitullah, berikan hamba dengan kudrah dan iradahmu sehingga hamba bisa datang ke sana. Mungkin ibadah hajinya belum sampai, tapi nanti ada jalan lain, misalnya lewat ibadah umroh, ya bisa juga sampai ke Baitullah walaupun belum melaksanakan ibadah haji. Baik, Mas. Sudah cukup jelas jawaban untuk Pak Nasir, Ustaz. Tentu tetap kita optimis ini, Ustaz, ya, bahwa jangan frustasi. Jangan frustasi, Ustaz, ya, Masya Allah. Semoga para jamaah haji, calon jamaah haji yang tertunda itu diberikan Allah kesempatan pada tahun-tahun yang akan datang, dan tentu banyak hikmah, semakin panjang doanya, semakin banyak sabarnya, semakin banyak menuntut ilmu manasiknya, semakin besar, semakin matang persiapannya, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Nasir. Dan ini pemirsa di studio juga ada yang sudah siap-siap ingin bertanya, saya lihat. Sebelum bertanya, saya ingin mendengar semangatnya dulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ngaji bareng di TVRI? Nyaman ya. Masya Allah. Silahkan dulu, siapa yang ingin bertanya? Silahkan berdiri Bapak, sebut namanya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Helmi, Kepala Desa dari Desa Amparan Perak. Baik. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana mengatasi rasa rindu ini yang mana itu tak tercapai? Yang mana yang kita dengarkan sampai 25 tahun, 15 tahun, bahkan sampai meninggal dia tidak sampai rasa rindu ini. Baik. Mungkin petunjuknya Ustaz agar bisa untuk masyarakat kami yang selalu menunggu akan panggilan dari Ka'bah. Baik. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih dari Bapak Muhammad Helmi, ya, dari Kepala Desa Hamparan Perak. Masya Allah. Tadi pertanyaannya Ustaz, ini kalau pemimpin nih mencari solusi, Ustaz. Solusi bagi masyarakat nih yang tertunda, Ustaz. Bagaimana mengatasi kerinduan ini kira-kira, Ustaz? Iya. Baik ya, bagus yang ditanyakan Pak Muhammad Helmi ya, selaku Kepala Desa. Sebenarnya pertanyaan ini beliau sampaikan, nanti khawatir juga warga datang ke Balai Desa. Ini Pak Kepala Desa, kami ini belum berangkat, gimana solusinya? Itu bagus ya. Jadi pertama tadi saya sudah katakan, apapun hari ini, walaupun menurut kita ini hal yang menyedihkan, tapi kita kan tidak pernah tahu apa yang ada dalam rencana Allah SWT. Nah, maka dalam hal itu kita baik sangka saja, dan jangan pernah kita merasa wah saya 20 tahun lagi kayaknya nggak mungkin. Jangan pernah merasa itu, karena ibadah haji ini penuh rahasia Allah. Bisa saja tiba-tiba nanti orang datang ke sana diundang oleh Raja Saudi, dan itu dia tanpa kuota lagi, bisa datang suatu hari pada musim haji, dapat undangan kerajaan, dia bisa berangkat. Mana tahu nanti Pak Kepala Desa jadi Kepala Desa teladan, Pak Helmi langsung mendapat undangan dari kerajaan Saudi, bisa. Jadi artinya memang perasaan itu pasti ada,
merasa galau, merasa khawatir, tapi jangan pernah. Jadi tadi saya katakan, walaupun orang yang sudah mendaftar belum kesampaian, andai pun sampai ajalnya, Allah Maha tahu. Ini orang yang sudah berniat, dan niat itu dia buktikan dengan dia menabung untuk ibadah hajinya. Walaupun mungkin kena takdirnya dia belum sampai ke sana, Allah Maha tahu. Dan tentu ini mungkin solusi ya bagi Bapak Ibu yang mungkin masih lama menurut daftar antriannya, bolehlah berdoa lagi kepada Allah, setidaknya bisa datang juga ke sana lewat ibadah umroh. Nah, kalau ibadah umroh ini kan tidak perlu kota lagi ya, jadi bisa saja kita berangkat, dan mudah-mudahan ini kita berdoa terus nanti mungkin di September jamaah Medan sudah bisa berangkat dari Kuala Namu. Karena selama pandemi ini memang banyak sekali kesulitan ya. Kalaupun berangkat itu biasanya mereka harus konsorsium, harus berangkat dari Jakarta, kemudian harus karantina, dan memang begitulah karena suasana ini. Tapi mudah-mudahan dengan doa kita semua, apalagi doa ibu-ibu muslimat dari hamparan Perak ini doanya dijabah Allah ini. Nah, mudah-mudahan kita sudah kembali kepada keadaan yang lebih baik, nanti bisa pergi umroh. Nah, umroh ini kan disebut juga dengan haji kecil. Jadi sebelum orang melaksanakan ibadah haji, bisa melakukan setidaknya pendahuluan untuk ibadah haji. Apa itu ibadah umroh? Nah, jadi saya pikir itu solusi. Nah, andai dia nggak punya dana untuk umroh, setidaknya nanti ketika saudara-saudaranya, sahabatnya berangkat tahun ini, yang tadi belum mendapat kesempatan, titiplah doa kepada yang berangkat. Nah, siapa yang berangkat saudara kita misalnya, atau di daerah hamparan Perak misalnya ada warga yang berangkat, nah yang merasa belum mendapat kota, datangi yang mau berangkat ini. Nah, sampaikan kepadanya, Bapak Ibu, doakan saya nanti ya di tempat-tempat mustajab, nanti doakan saya di depan Multazam, di depan Makam Ibrahim, nanti ketika di Bukit Sofa, di Bukit Marwah, apalagi ketika Bapak Ibu nanti wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah yang merupakan puncak ibadah haji, tolong doakan saya yang belum berangkat ini. Atau kalau sempat nanti tolonglah video call saya dari Arafah, kasihlah kota sama Bapak Ibu tuh, titipkanlah nanti mungkin Soekarno-Hatta entah 5 lembar untuk dia ngisi pulsanya. Jadi pada saat nanti dia di Arafah, telepon, bisa pakai video call, walaupun jasadnya belum berada di Arafah, tapi jiwanya dia sudah berada di Arafah ini. Sampai suaranya udah sampai di padang Arafah, walaupun dia tinggal di hamparan Perak tadi, Dusun 4. Doalah walaupun 5 menit, ya Allah ya Rabb, hamba yang belum mendapat kesempatan, hamba berdoa, dan ini bumi Arafah, ya Rabb, berilah hamba kesempatan, hamba bisa datang berhaji, hamba rindu yang luar biasa sujud dan menyentuh dinding-dinding Ka'bahmu kalau sudah nanti normal. Nah, jadi suara kita udah sampai di Arafah. Orang yang masih tinggal di hamparan Perak, jasadnya, tapi suaranya udah sampai di Arafah. Saya pikir itu solusi juga nantinya Pak Helmi ya, sampaikan kepada warga masyarakat yang belum berhaji, sehingga minta secara khusus dia didoakan di sana. Karena orang-orang yang berhaji itu salah satu fadilat keutamaannya dikatakan dalam satu hadis, Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah. Orang-orang yang berhaji, berumrah itu mereka adalah tamu-tamu Allah. Inda'auhum ajabahum. Kalau mereka berdoa, Allah ijabah doa-doanya. Wa inistaghfaru ghafara lahum. Jika mereka bertaubat, memohon ampunan, Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Maka luar biasa ibadah haji itu. Orang yang pergi ke sana, dia bisa menjaga dirinya, dia tidak berbuat fasik, tidak berkata-kata yang kotor, dia kerjakan ibadah haji dengan sempurna. Faraja'a kayaumin waladatsu ummuhu. Masya Allah, luar biasa, dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Itulah orang yang berhaji. Masya Allah, itu luar biasa. Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Setidaknya menitipkan doa tadi. Baik. Demikian Pak
Helmi ya. Masya Allah, solusi yang sangat praktis dan konkret sekali, sehingga bisa diterapkan nanti bagi masyarakat ya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami nanti akan menyapa Anda kembali untuk bertanya kepada Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0614146353, 0614146353. Tentunya nanti kami akan menyapa Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Masya Allah. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman ya. Masya Allah, luar biasa semangatnya meskipun berada di segmen yang terakhir. Masya Allah, kita tadi sudah mendengarkan mutiara-mutiara hikmah terkait dengan kerinduan kepada Baitullah, merindukan Baitullah. Insya Allah akan menambah gairah kita untuk senantiasa menjadi menggapai sebagai tamu Allah atau duyufur rahman. Baik pemirsa, nampaknya ada pemirsa yang di studio sudah tidak sabar ingin bertanya. Silahkan, mungkin Bapak atau Ibu siapa? Baik Bapak, silahkan Bapak berdiri, sebutkan namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Pramono. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, Islam menerima dan pada haji sebagai mampu Ustaz ya. Jadi Ustaz, kita bagi yang belum mampu Ustaz, masalah dana, apa kira-kira amalan-amalan yang kita lakukan di bulan haji ini Ustaz? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bapak Pramono tadi ya, pertanyaannya sudah bisa kita tangkap tadi, meskipun tadi ada sedikit agak ada gangguan dari mic-nya ya. Kemudian ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya, kita persilahkan langsung. Siapa yang ingin bertanya dari ibu-ibu? Silahkan berdiri Ibu, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Muslimah Dusun 4 Desa Hamparan Perak. Saya Umi Nadra. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, Ustadz, mana yang lebih baik kita utamakan, haji dulukah atau umroh dulu? Misal kata haji tadi kan kita butuh waktu lama Ustadz, kita menabung dan bahkan kita menunggu sampai 25 tahun. Kalau umroh kan kapan saja bisa kita laksanakan. Jadi mana yang lebih baik? Yang pertama sekali yang harus kita laksanakan. Mohon petunjuk dari Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya masyarakat Hamparan Perak ini luar biasa Ustadz ya. Pemimpinnya, masyarakatnya, pertanyaannya ini luar biasa saya tengok Ustadz. Dari Pak Pramono tadi Ustadz, yang pertama, apa amalan bagi kaum muslimin yang belum sampai ke istitoah Ustadz, belum mampu untuk menunaikan haji?
amalan di bulan-bulan haji ini. Kemudian yang kedua tadi Ustadz, kalau seandainya kita ada haji dan umroh nih, kita punya satu ini Ustadz kemampuan, atau haji atau umrohkah yang kita dulukan, karena mengingat haji ini antriannya panjang. Persilahkan Ustadz. Baik ya, terima kasih para pemirsa Ngaji Bareng TVRI Sumut dimanapun berada. Masya Allah, luar biasa. Jadi jamaah muslimat Hamparan Perak ini cerdas. Cerdas Ustaz ya. Semuanya cerdas nih, nggak salah kepala desanya. Kita doakan jadi lurah nanti atau jadi sekretaris camat nanti. Masya Allah, amin, amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan Pak Pramono tadi, kita ini mungkin belum punya kemampuan haji, tapi apa amalan ya yang bisa kita lakukan, terutama nanti di bulan haji. Nah, apa yang bisa kita lakukan dan mungkin bisa setara dengan ibadah haji dari ibadah yang kita lakukan itu. Jadi kalau kita kembali kepada beberapa riwayat yang dikatakan haji mabrur ya, haji yang balasannya sorga itu kan salah satunya it'amut ta'am walainul kalam, itu dalam satu hadis. Haji mabrur itu orang yang tinggi sekali kepedulian sosial. Orangnya suka berbagi, tidak hidupnya egois, mementingkan diri sendiri, tapi dia ingin apapun yang dia miliki itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan juga orang yang berakhlak, dia bisa jaga lisannya, dia bisa menjaga perbuatannya. Itulah haji mabrur. Nah, maka kita yang belum sampai ke sana, apa yang bisa kita lakukan? Nah, tentu kalau kita masih mampu, Pak Pramono ya, nanti kita bisa berkurban. Nah, karena kita yang tidak berhaji, mereka yang sudah mengorbankan harta yang begitu besar, bahkan meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya. Nah, kita yang tidak melakukan itu mampu berkurban. Nah, nanti kalau mampu beli unta boleh juga. Nah, kalau nggak bisa beli unta, kita bisa kurban dengan sapi atau dengan kambing. Kalau nggak mampu juga minimal jadi panitia kurban lah, Pak. Ikut bantu-bantu orang kurban. Memudahkan. Ya, sehingga memudahkan dan ikut membagi-bagi sama orang lain. Itu juga ya menjadi motivasi bagi diri kita. Ini sudahlah haji pun belum mampu, kurban pun belum mampu, panitia kurban bantu pun nggak mau juga. Nah, jadi apalagi pengorbanan kita dalam hidup ini. Jadi mujahadah itu banyak. Salah satunya tadi berkurban. Nah, kita belum mampu juga tadi, mungkin di hari-hari yang mulia itu nanti pada hari-hari Zulhijjah, apalagi di hari-hari tasyrik ya, 10, 11, 12, 13, kita bisa di hari-hari itu dikatakan Nabi yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin. Nah, nanti di hari itu kita makan, minum, tidak boleh berpuasa dan berzikir. Nah, kalau kita di sini bertakbir ya tentunya, dan kita bisa bersedekah memberi jamuan kepada orang lain. Nah, mungkin menyediakan makanan Pak Pramono walaupun sederhana, yang bisa disiapin cuman bawal, kakap, sate, udang dan kepiting, tak jadi masalah. Nah, bukan menunya ya, tapi kita berusaha di bulan-bulan haji itu ingin berbuat baik dan bisa menggembirakan orang lain. Baik. Sampai Nabi katakan, inna min mujibatil maghfirah idkhalukas surur ala akhikal muslim. Baik. Di antara perbuatan yang menghapus dosamu, berikanlah rasa bahagia kepada saudara-saudaramu. Bahagiakan mereka. Ustadz, Masya Allah, waktu kita ini kan semakin sempit Ustadz. Untuk kalimat ikhtitam sekaligus menjawab secara singkat pertanyaan Ibu Nadra tadi, Ustadz, dipersilahkan. Baik Ustadz. Ya, satu lagi tadi dari Ibu Umi Nadrah ya, pertanyaannya bagus juga ini. Mana yang kita dahulukan ini, ibadah haji dulu atau umroh dulu? Atau kita umrohan aja lah dulu nanti baru haji? Ya, sebenarnya kalau kembali kepada Al-Quran itu jelas ayatnya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh. Jadi urutannya, nah karena yang wajib itu haji. Sebab orang yang melaksanakan ibadah haji, di dalam ibadah haji bisa melaksanakan umroh. Tapi orang yang melaksanakan umroh tak bisa melaksanakan haji. Nah, jadi kalau mau diurut dan memang waktunya bisa, dananya ada, haji dulu. Ini nggak bisa nih, karena harus menunggu. Ya umroh dulu.
yang parahnya sudah haji tidak, umroh pun tidak. Nah, padahal dia mampu misalnya ya. Nah, itu saya pikir bisa, dan mungkin sebagai kalimat penutup ya kepada para pemirsa TVRI Sumut dimanapun berada dalam menyambut musim haji yang akan tiba ini, insya Allah ya, mudah-mudahan doa kita kepada seluruh tamu-tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan, dan kuncinya adalah luruskan niat. Jadi pergilah ke Baitullah karena Allah, untuk Allah, dan karena rindu akan Baitullah, rindu kepada Rasulullah. Dan kami berpesan, banyaklah di sana berdoa, doa untuk negeri kita, doa untuk bangsa kita, dan sampaikanlah salam rindu di pusara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kami yang di tanah air juga nanti pada saatnya bisa datang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Semoga dapat kami hayati, kami amalkan, dan menambah rasa kerinduan untuk mengunjungi Baitullah. Baik pemirsa, tidak terasa waktu kita sudah semakin berakhir, dan pemirsa di studio terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya dan pertanyaannya. Dan pemirsa, insya Allah kita akan ketemu pada kesempatan episode selanjutnya. Saya Zedi dan beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaya